berita baik ya bahwa akan ada penyatuan strategi dari ekonomi dan kesehatan menjadi satu. Jadi berita baik, tetapi perlu kita tunggu apakah strateginya juga akan kompak. Karena kalau kemarin kita lihat seolah-olah masih berjalan sendiri-sendiri gitu ya. Jadi ada kekhawatiran bahwa lockdown yang berlebihan atau PSBB yang berlebihan itu akan menghentikan perekonomian. Padahal pada saat yang bersamaan efektivitas juga harus dicek dari sisi kesehatan. Nah, saya pikir dengan satu tangan lebih baik ya, satu komite ini akan lebih baik. Ini good news dari pandangan Anda dan strateginya akan lebih kompak. Di mana dari aspek mana yang menurut Anda kita bisa lebih confidence bahwa kali ini strateginya bisa lebih kompak lagi di antara dua badan ini? Ya, karena pemimpinnya sudah dijadikan satu di Menko Perekonomian, tetapi lihat bahwa anggotanya di situ adalah Menteri Kesehatan. Nah, kekhawatiran Presiden Jokowi bahwa uangnya cair lambat itu seolah-olah terpisah dari masalah kesehatan, padahal itu menjadi satu. Jadi dengan adanya tim yang menyatu ini diharapkan dia akan lebih jelas bahwa harus efektif alokasi anggaran fiskal yang masuk ke sektor kesehatan. Kenapa? Karena ini menyangkut termasuk vaksin nantinya, termasuk testing gitu kan. Testingnya apakah tracing dengan testing dan tracing itu dengan PCR yang diperluas dan tidak sekedar rapid test gitu ya. Itu adalah hal-hal yang harus segera cair anggarannya, dan juga ada masalah lainnya ya, kemampuan fasilitas kesehatan untuk mengetes, kemampuan untuk menangani pasien dan seterusnya. Itu adalah satu kesatuan dari pemulihan ekonomi nasional. Saya pikir itu yang harus ditekankan karena tanpa itu tidak akan efektif. Ada optimisme bahwa ini semakin jelas penempatan tim dan sebagainya. Sebelum hadirnya Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional ini, dari apa yang Anda cermati Ibu Nina Sapti, apa yang bisa kita review bersama terkait penanganan COVID-19 sebelum adanya komite ini? Ya, statement yang mengatakan dari Menteri Kesehatan bahwa nggak masalah pencairan anggarannya kecil itu menunjukkan banyak yang sehat gitu. Itu sesuatu yang aneh gitu. Pada kenyataannya case finding-nya tinggi. Jadi artinya yang meninggal banyak, yang sembuh juga banyak, tapi yang sakit juga tambah banyak. Jadi rate kita itu masih gelombang pertama, belum sampai puncaknya. Nah, itu kan menunjukkan pencairan anggaran lambat itu seolah-olah bukan masalah besar, itu masalah besar. Ya, jadi masalah besar karena artinya rakyat yang membutuhkan belum bisa menerima anggaran fiskal yang dicairkan dari Kementerian Kesehatan ini. Ya, karena anggarannya kan awalnya cuma 1,5% per Juni, lalu meningkat sedikit lah jadi 3% atau berapa persen itu, hampir 5% itu baru di akhir Juni gitu ya. Nah, ini adalah hal-hal yang bahaya. Bahaya dalam arti kalau tidak selesai testing dan tracing yang tepat, maka yang terjadi adalah perluasan dari masalah kesehatan dan menghambat perekonomian. Ya, jadi saya pikir ini penting sekali mengatasi masalah kesehatan lebih dahulu dengan anggaran fiskal yang tepat sasaran. Khususnya ini untuk testing ya, karena testing ini bukan sekedar rapid test, tapi utamakan PCR karena itu yang mengejar case finding dengan tepat.